Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang PowerPoint. Pertama, kita pengenalan dulu tentang PowerPoint. PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi. Presentasi yang dibuat adalah informasi dalam bentuk slide, di mana tiap slide memuat gagasan penulis mengenai suatu informasi yang tujuannya jelas. Microsoft PowerPoint dapat menampilkan presentasi yang lebih menarik karena terdapat transisi dan animasi yang akan memperindah bentuk tampilan presentasi. Ini adalah cara membuka Microsoft PowerPoint 2010, baik di Windows 7, Windows 8, Apple, dan Windows yang lainnya. Kita contoh di Windows 7. Caranya, pertama klik Start, gambar bendera ini. Kemudian klik All Program, terus klik Microsoft Office. Kemudian klik Microsoft Office PowerPoint 2010. Contohnya gambarnya kayak gini. Terus kemudian kalau di Windows 8, pertama arahkan kursor ke pojok kanan atas hingga muncul tampilan seperti berikut. Kemudian klik Start hingga muncul tampilan berikut. Terus arahkan kursor ke pojok kanan bawah untuk memilih aplikasi Microsoft PowerPoint. Gambarnya ini seperti ini. Dan di Windows 10 caranya, pertama klik icon Windows hingga muncul tampilan berikut. Kemudian klik icon Microsoft PowerPoint. Terus untuk MacBook atau biasanya ini bawaannya Apple, Windows Apple, pertama klik Finder yang berada di pojok kanan bawah pada dock MacBook, kemudian akan muncul kotak Finder. Terus klik Application, kemudian klik Microsoft PowerPoint. Gambarnya seperti ini. Ini gambar Macintosh-nya, Application, terus PowerPoint. Berikut adalah tampilan Microsoft PowerPoint 2010. Terus untuk menyimpan, cara menyimpan, membuka dan mencetak lembar kerja pada PowerPoint, langkah-langkahnya. Untuk membuka, pertama membuat file baru. Pertama kita klik File tab, kemudian klik New, pilih template yang disediakan. New blank presentation biasanya. Terus untuk membuka file lama, caranya klik File tab, kemudian klik Open, pilih tempat penyimpanan file sebelumnya, lalu klik Open. Kayak gini gambarnya. Terus kemudian untuk menyimpan file, kita klik File tab, klik Save atau Save As, kemudian pilih tempat penyimpanan file yang diinginkan. Baru kita klik Save. Seperti ini gambarnya. Terus untuk mencetak file, klik File tab, klik Print, kemudian pilih tipe print yang diinginkan. Yang terinstall diinstal di komputer kita, itu kita pilih di sini, klik printnya, kemudian klik icon print, kemudian klik print. Ini gambar ini. Untuk mencetak file handout itu biasanya satu lembar bisa jadi 2 slide atau 3 atau 4 slide. Biasanya kalau kita untuk menghemat kertas biasanya pakai ini handout. Pertama kita klik tab,
terus klik print, klik icon full page slide, kemudian pilih tipe cetakan handout, lalu kita klik icon print. Dan seperti ini, klik file, print, terus pilih full page slide. Ini untuk full page slide, jadi satu lembar, satu lembar itu berisi satu slide. Terus ini 2 slide itu satu lembar berisi 2 slide, 3 slide, 4 slide, 6 slide, dan seterusnya. Baru klik print. Terus kita langsung aja ke ribbon transisi bar. Ribbon transisi bar adalah efek yang terjadi saat Anda memindahkan dari satu slide ke berikutnya selama presentasi. Anda bisa mengontrol kecepatan, menambahkan suara, dan mengkustomisasi properti efek transisi. Yang pertama yang kita bahas, menambahkan atau mengubah transisi slide. Pertama, pada tab transisi, dalam grup transisi ke slide ini, klik salah satu efek transisi slide. Contohnya kayak gini, kita klik transisi. Ini macam-macam bentuknya, trace, fast drive, itu untuk tampilannya, untuk transisinya. Kemudian untuk melihat efek transisi lainnya, klik tombol ini. Jadi tanda ke bawah ini nanti akan muncul banyak sekali transisi, contoh transisinya. Jadi tinggal pilih, kita sesuaikan keinginan kita masing-masing. Terus untuk mengatur durasi transisi slide antara slide sebelumnya dan slide saat ini, pada tab transisi dalam grup pengaturan waktu, ketik atau pilih kecepatan yang diinginkan dalam kotak durasi. Ini untuk sound, berarti sound itu untuk mengambil mengambil suara. Terus durasi itu waktu tampil slide kita. Jadi misalkan 2 menit. Jadi slide kita akan terbuka selama 2 menit. Setelah itu dia akan ganti ke slide yang lain. Terus on mouse click. Kalau misalkan pakai mouse, kita tinggal klik. Kalau misalnya kita sudah menjelaskan presentasi kita klik pakai mouse, maka slide yang berikutnya akan tampil. Terus, untuk beralih ke slide berikutnya, saat Anda mengklik mouse dalam grup pengaturan waktu grup, centang kotak pada klik mouse kayak ini. Yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita ingin mengatur slide kita akan berubah ke slide berikutnya dengan menggunakan mouse. Terus untuk beralih slide berikutnya setelah waktu tertentu, dalam grup pengaturan waktu, masukkan jumlah detik yang diinginkan dalam kotak setelah. Seperti yang tadi juga saya sudah jelaskan, ini durasinya 2 menit, terus akan berganti slide, ini berapa menit. Jadi waktu yang slide yang kita tampilkan itu berapa menit. Untuk menetapkan transisi yang sama ke seluruh presentasi dalam grup pengaturan waktu, klik terapkan ke semua. Jadi kalau misalkan kita sudah setting sound, durasi, on advance slide, on mouse click, after, itu kalau misalkan kita inginkan slide kita semuanya memakai settingan seperti ini, maka kita klik apply to all. Terus menambahkan suara ke transisi slide. Pada tab transisi dalam grup pengaturan waktu, klik panah di samping suara kayak ini. Ini untuk menambahkan suara kita. Suara ini ada 2 pilihan, yaitu mengambilkan rekaman dari file yang sudah ada di komputer, atau kita bisa langsung merekam suara kita secara langsung. Tinggal kita pilih yang kita inginkan. Dari daftar, pilih suara yang diinginkan. Jadi jika kita memilih dari bawaan Office, maka yang muncul ada seperti ini, applause, oro. Itu kalau applause kita akan
terdengar suara orang bertepuk tangan, roll, bom, breeze, kamera, itu semuanya di situ. Terus untuk menanggalkan suara yang tidak ada dalam daftar, pilih suara lainnya, temukan file suara yang ingin ditambahkan, kemudian klik buka. Nah, ini untuk mengambil suara yang sudah ada di laptop kita. Pakai ini, klik sound, outer sound, lalu klik di file kita. Terus untuk menghapus transisi, pertama yang harus kita lakukan, pilih gambar mini slide yang transisinya ingin dihapus. Kemudian pada tab transisi, dalam grup transisi ke slide ini, klik none. Jadi kita akan misalnya mau merubah di transisi di slide kedua, maka kita harus klik yang transisi kedua, kemudian kita klik transisi, terus kita klik none, seperti itu. Terus ribbon animasi, ribbon animator bar dapat menganimasikan teks, gambar, bentuk, tabel, grafik, smart art, dan objek lainnya dalam presentasi PowerPoint. Gunakan efek untuk membuat objek muncul, hilang, atau bergerak. Efek juga dapat mengubah ukuran atau warna objek. Pertama, menambahkan animasi ke objek. Kita pilih objek yang ingin Anda animasikan, kemudian dalam grup animasi, klik tombol lainnya, lalu pilih efek animasi yang diinginkan. Seperti ini. Contohnya ada bintang-bintang ini, animasi bintang ini nanti seperti kalau kita klik maka akan tampil contoh animasinya. Ya seperti itu slide kita yang akan berubah. Mengubah kecepatan durasi animasi, pertama pada slide pilih efek animasi yang ingin diubah. Kemudian pada tab animasi, di bawah opsi pengaturan waktu, dalam kotak durasi, masukkan waktu dalam detik yang diinginkan untuk menjalankan efek animasi. Maksimum 59 detik, minimum 0,01 detik, jadi nggak bisa di bawah 0,01 detik. Anda dapat mengetikkan durasi atau menggunakan panah atas atau bawah untuk memilih nilai penambahan standar. Seperti ini, kita klik atas bawah ini bisa, atau langsung diketik juga bisa. Mengubah cara efek animasi dimulai. On click saat mengklik slide, with previous pada saat yang sama dengan efek animasi sebelumnya dalam daftar. Satu klik akan memulai dua atau beberapa efek animasi pada saat yang sama. After previous, segera setelah efek animasi sebelumnya dalam daftar selesai diputar. Anda tidak perlu mengklik lagi untuk memulai efek animasi ini. Contohnya ini. Jadi secara otomatis dia akan berubah. Kita nggak usah klik pakai mouse. Terus mengatur waktu antar efek animasi. Klik delay. Menentukan lamanya waktu sebelum efek animasi tertentu dimulai, baik setelah Anda mengklik atau setelah efek animasi sebelumnya berakhir. Pada opsi waktu, dalam kotak penundaan, tentukan waktu dalam satuan detik. Ini delay untuk mengatur ritme waktunya. Terus mengubah urutan efek animasi pada slide. Dalam timing, di bawah ubah urutan animasi. Pilih salah satu opsi berikut. Opsi pengaturan waktu untuk animasi di PowerPoint. Pilih Move Earlier untuk memindahkan efek ke atas satu tingkat dalam urutan animasi. Pilih Move Later untuk memindahkan efek ke bawah satu tingkat dalam urutan animasi. Ini untuk merekor animasi, untuk mengurutkan animasi tadi. Menghapus efek animasi. Saat menganimasikan objek, sebuah tanda angka kecil akan muncul tepat di sebelah kiri objek tersebut, yang menunjukkan adanya efek animasi dan posisinya dalam urutan animasi pada slide saat ini. Pilih angka animasi yang ingin dihapus, lalu tekan tombol delete di keyboard. Seperti ini urutannya. Jadi kita pilih animasi, split, itu nanti ada 1, 2, 3, 4 ini.
menguji efek animasi preview pakai simbol ini atau F5. Kita lanjut ke praktek PowerPoint. Nanti tugasnya untuk tiap-tiap mahasiswa ini, nanti PowerPoint ini diketik ulang, tapi tiap slide harus berbeda template-nya. Jadi nanti akan saya praktekkan bagaimana cara membuat slide 1, slide 2, slide 3, dan slide 4 itu berbeda. Kalau slide pertama itu kayak gini, yang slide kedua kayak template-nya kayak gini temanya, terus yang slide ketiga beda lagi, slide yang keempat juga beda. Baik, mari saya beri contoh untuk cara membuat tampilan slide berbeda. Pertama, kita langsung praktek saja. Pertama, untuk membuka PowerPoint, setelah gambar ini nanti kita file, new, blank presentation, itu kita membuat baru. Jadi kita misalkan untuk slide ini kita ingin pakai desain yang ini, tinggal kita pilih desain misalnya kayak gini. Nah, ini untuk slide 1. Apabila kita ingin ke slide 2 berbeda, maka kita pakai add section yang ini. Ini di cancel aja, nggak apa. Terus kita buat insert new slide, link slide lagi. Terus setelah itu kita add section lagi. Terserah ini namanya, terserah, nanti bisa dikasih nama lain beda. Kalau kita sudah pakai add section ini, maka kita bisa merubah tampilan kita. Jadi kita yang kedua kayak gini. Apabila tidak dikasih add section kayak gini, maka tampilannya tidak akan, nanti slide pertama dan kedua akan sama, dan seterusnya. Ini untuk slide 1, 2. Untuk slide ketiga juga sama, kita buat insert lagi, insert new slide. Ini pilih yang blank lagi, blank slide. Terus kita pakai add section lagi. Ini terserah bisa diisi apa, terserah. Terus desainnya kita buat kayak gini. Biasanya kita pakai, terserah kita pilih yang mana. Nah, kayak gini. Ini untuk membedakan slide 1, 2, dan 3, 4 itu berbeda. Jadi hasilnya nanti akan sama kayak ini. Jadi beda. Terus cara membuat ini nanti pakai seperti di Word. Kita buat aja, kita misalnya untuk membuat ini, nah kita pakai ini juga bisa. Tinggal dilebarkan, terus kita add kayak Word, kita add di tag, terus ini pakai ini, misalnya kita pakai ABC ini. Ini ketik enter, maka dia otomatis. Terserah ini nanti kalau pakai ini, kita pakai yang ini, kita rubah aja, kita pilih yang ini, monggo, terserah bisa. Terus untuk yang cara yang slide ketiga sama ya. Jadi kalau kita tadi pilih blank, maka kita buat pakai, kalau kita ingin menulis, kita pakai insert, membuat teks seperti ini. Maka kita kan sebelumnya blank. Kalau blank itu, kalau di sini kita nggak bisa ngetik apa-apa, maka kita harus pakai insert,
save pakai text box. Kita klik sini, kita perlebar, kita klik lagi sampai keluar tanda ini nih pojok-pojok ini, terus kita klik edit text. Jadi kita ketik, nah ini baru bisa kita ketik, kita isi sesuai yang kita inginkan. Terus kita lanjut, terus ini membuat tabel di PowerPoint. Membuat tabel seperti ini, sama kita insert tabel. Misalkan ini berapa tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita buat aja nggak apa, kita buat ininya 6, sampingnya 6, ke bawahnya 7. Nah ini sudah bentuk tabel. Terus kita isi nomor NIK nama, nomor NIK nama, terus keterangan ini ternyata keterangan, terus bawahnya umur, goal, lamaran, umur, goal. Nah ini kan kurang. Kalau kurang gimana caranya? Tabelnya kurang, caranya hampir sama kayak Word. Jadi kita blok dulu, kita blok sebelah paling kanan, kemudian kita insert. Kalau insert above itu di atasnya, insert below itu di bawahnya, insert left di samping kiri, insert right samping kanan. Kalau del semuanya akan di del. Nah, berarti kalau kita ingin menambah di sebelah kanan, maka kita pakai insert right. Nah ini sudah nambah, maka kita ketik lama kerja. Terus misalkan ini kok yang ini contohnya kok keterangan bisa tiga tabel jadi satu kok, terus nomor NIK sama nama kok gini, maka kita pakai gini, kita pakai Excel. Kita blok dulu keterangan di 3 tabel, lalu kita Excel, terus pilih ini. Jadi terus nama kok bisa urut sama ini, nanti kita juga sama, kita blok ke bawah. Kalau nama kita blok ke bawah, kita Excel, terus kita pilih yang ini, kita pilih ini. NIK juga sama, kita Excel, ini juga sama. Terus kita coba isi satu, namanya Agus. Kita misalnya kita isi 1, namanya Agus. Umur 28A5, 28A terus 5. Terus kedua 22 Sandra, 22 nama Sandra, umur 34B7, 34B7. Nah ini untuk tabel gini, kalau kita ingin ratakan tengah, kita blok aja pakai ini, sudah. Ini untuk membuat tabel. Kalau misalkan kita ingin membuat grafik dari tabel ini, bisa aja, kita buat aja, kita blok aja ini, terus kita insert cut ini banyak pilihannya. Ingin yang bentuk tabel kayak gini juga bisa. Ini maaf masih proses, ditunggu. Lah ini, jadi tabel yang kita buat
seperti ini. Terus kita ini misalnya kita tambah juga, dia nanti akan update 3. Ini apa kategori, ini kategori tinggal kita sesuaikan aja kategorinya apa, seri apa, itu kita sesuaikan saja. Itu untuk membuat tabel. Kalau misalnya kita ingin merubah tabelnya, maka kita pilih ini untuk memberi keterangan tabel. Kalau untuk merubah, kita tutup dulu ini, kita klik change table cut. Misalnya kita bentuk P juga bisa. Nah, ini bentuk P nya. Ini untuk membuat tabel gini. Misalkan tadi kita ulang, kita klik out seperti ini, tinggal pilih tabelnya apa, tinggal sesuaikan aja. Terus cara memberi suara itu ada di animasi. Kita animasi, misalkan di slide ini kita beri animasi transisi dulu ya. Ini bisa ini contohnya, tinggal pilih kita pengennya apa transisinya itu. Terus setelah itu ini untuk animasinya, untuk transisi animasi sama, kita bisa auto preview, kita bisa membuat kayak tadi. Terus kita tadi pakai ya, ini animasi ini cuma untuk ini tulisan, atau nah ini bisa kita tulisannya bisa dari atas ke bawah, forward, ini untuk animasi. Split itu untuk membagi, kalau misalkan tag ini, misalkan tag 2 pakai ini, nah kita bisa bagi yang slide 1 pakai fly, slide kedua pakai ini, jadi nanti beda. Dan untuk melihatnya kita bisa tekan F5, nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini beda-beda. Atau tekan preview, ini juga bisa. Nah, ini juga bisa. Setelah itu kita mau mengasih sound ini. Nah, ini kita kasih plus. Ini kita di slide 2, ini plus. Nanti kalau misalnya kita di slide pertama suara applause itu yang ada di komputer. Kalau kita misalnya nggak punya itu, kita ingin suara dari komputer juga bisa. Kita pilih other sound. Nah, ini kita ambil dari komputer. Ini karena saya nggak punya musik, jadi ya nggak ada. Tinggal nanti diklik masuk situ sudah bisa. Atau kita mau presentasi tanpa kita bicara, mau pakai ini bisa. Kita per slide nanti bisa dimasukkan, misalkan kayak ini, karena saya nggak punya ya, nggak punya suara, nggak punya, jadi nggak keluar. Ini nanti bisa ditempel ke sini, atau kita bisa pakai ini audio on PC, atau kita rekam audio. Nah, kita misalkan kita rekam, kita start tes misalkan latihan PowerPoint. Sudah, maka dia akan muncul di sini. Itu untuk tandanya. Kita klik akan start tes. Misalkan untuk saya rasa untuk PowerPoint hari ini, materi untuk PowerPoint hari ini sudah cukup. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kita diskusikan di pas waktu pertemuan offline. Nah, ini hampir sama sih
semuanya toolnya hampir sama dengan Word. Jadi kalau kemarin Word sudah kita pelajari semua, jadi nggak bisa ini ekuasi, tapi video ini untuk seperti audio tadi dan ini untuk merekam juga bisa. Oke. Sekian untuk pertemanan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.